wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Sri Handayani dengan nomor pokok mahasiswa 2003-0107-2051 dari kelas akuntansi 2 untuk mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai probabilitas dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan relatif. Apa yang dimaksud dengan probabilitas? Perlu diketahui bahwa probabilitas hadir pada abad ke-17, di mana menurut Wikipedia Indonesia, teori peluang adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan peluang atau analisis fenomena secara acak, di mana objek utama teori peluang adalah variabel acak, proses stokastik, dan kejadian yang mencakup abstraksi matematis non-deterministik, peristiwa atau kuantitas terukur yang dapat berupa kejadian tunggal atau berkembang dari waktu ke waktu dalam mode yang tampaknya acak. Sedangkan menurut Susanti dalam bukunya pada tahun 2004, probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas ini sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa probabilitas adalah ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lantas, apa manfaatnya ketika kita mempelajari probabilitas? Ketika kita mempelajari probabilitas, maka probabilitas ini akan membantu kita dalam pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Sedangkan manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Jika kita tinjau pada saat kita melakukan penelitian, probabilitas memiliki beberapa fungsi, antara lain membantu peneliti dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. 1. Pendekatan klasik. Yang dimaksud dengan pendekatan klasik itu menyimpulkan bahwa setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Misalnya, sebuah pabrik kaos memproduksi 150 jenis kaos dengan berbagai bahan yang berbeda. Bagian produksi memberitahukan ada 15 produk yang cacat yang tidak dapat terjual. Apabila salah satu pembeli mengambil suatu produk secara acak, berapa peluang terambilnya produk yang cacat? Maka kita akan mencarinya dengan rumus PA sama dengan 15 dibagi dengan 150, ketemu nilai 0,1 atau 1%. Jadi, peluang terambilnya kaos cacat secara acak sebesar 1%. Selanjutnya yaitu pendekatan relatif. Menurut pendekatan relatif, probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi atau dilihat dari kejadian yang sebenarnya dengan pengamatan yang telah dilakukan. Contohnya, jika sebuah toko serba ada memiliki 7 juta transaksi, di mana 5.800.000 rupiah adalah transaksi penjualan dan 750.000 adalah transaksi pembelian, maka berapakah probabilitas jual dan beli? Kita akan coba menjawab dengan mencari probabilitas untuk jual terlebih dahulu. Untuk jual dirumuskan P dalam kurung A sama dengan 5.500.000 rupiah dibagi dengan 7 juta rupiah, ketemu nilai 0,78 atau 78%.
Sedangkan untuk beli yaitu P dalam kurung B sama dengan Rp1.200.000 dibagi dengan Rp7.000.000 ketemu nilai 0,17 atau setara dengan 17%. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi toko serba ada tersebut 78%-nya yaitu untuk penjualan dan 17%-nya untuk pembelian. Berikutnya kita akan masuk pada contoh soal. Diketahui, Divisi Marketing PT Garuda Indonesia ingin mengetahui penjualan tiket secara online dengan data sebagai berikut. Jenis kelaminnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan marketplace-nya terdiri dari tiket.com, Traveloka, dan Agoda. Laki-laki pada tiket.com diketahui sebanyak 250 orang, di Traveloka sebanyak 145 orang, dan di Agoda sebanyak 464 orang. Sedangkan untuk perempuan, di tiket.com terdapat 100 orang, Traveloka sebanyak 75 orang, dan Agoda sebanyak 232 orang, sehingga total keseluruhan sebanyak 1.266 orang. Diminta 1. Penumpang yang memesan tiket di Agoda. Untuk mengetahui jumlah penumpang yang memesan tiket di Agoda, maka kita cari dengan rumus P dalam kurung A sama dengan 696 dibagi 1266 ketemu hasil 0,54 atau setara dengan 54%. Diketahui bahwa penumpang yang memesan tiket di Agoda sebanyak 54% atau setengah dari penjualan yang beredar di marketplace secara online. Hal ini menandakan bahwa kebanyakan orang memesan tiket secara online pada Agoda. Dengan hasil yang diperoleh pihak marketing, maka dapat diambillah suatu keputusan untuk kedepannya. Selanjutnya, yang kedua adalah dengan syarat bahwa penumpang memesan tiket di tiket.com, berapa probabilitas bahwa ia adalah perempuan. Untuk mencari ini, kita akan mencari dengan 100 dibagi 350, maka ketemu hasil 0,28 atau setara dengan 28%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa probabilitas atau peluang perempuan yang memesan tiket secara online di tiket.com sebanyak 28% dari keseluruhan penjualan secara online di marketplace. Mungkin sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.